Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusan dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Bagaimana caranya jasmani ya? Ini miturut agama Islam. Ketika imtithalul awamir, menjalankan perintah itu dengan benar. Jasmani ini. Makanya harus belajar ilmu syariah. Dan ini masa kita saat di ibtidak, sanawi dan aliyah. Kita ini bukan kanak-kanak lagi, Pak. Kita ini bukan anak-anak yang masih ada di ibtidak, sanawi, aliyah, Pak. Umur kita sudah mendekati tua. Bahkan ada yang sudah tua. Kemana larinya nanti ruhaniyah kita? Kalau masalah kematian jasmani, dari tanah kembali ke tanah, kita nggak bisa berangkat, tetangga Pak yang menghantar. Langatan nggih. Tapi kalau ruhani, ketika kita wa inna ilaihi rajiun, kemana ini? Mungkin sebagai panduan mawon di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ya. Al-Isra ayat 72. Allah katakan, barang siapa saat di dunia rohani sampean kali kula klebu masuk di dalam golongan mripate ati rohania ini buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu, ya. Jasmani punya mata, namanya ainul basyariyah, untuk bersaksi atau melihat, memandang makhluk. Rohani Allah kasih mata yang disebut ainul basirah, ini untuk bersaksi hanya pada Allah. Makanya sebagai dasar agama Islam, mengapa? Pertama, dasarnya adalah syahadat. Bersaksi. Asyhadu alla ilaha mengapa harus illallah? Illa itu adalah istisna. Artinya tidak boleh hati ini beriman, ada iman, ada penglihatan, ada penyaksian selain wujudnya Allah, gak boleh. Berhubung kita waktu dulu belum dikenalkan hal ini, maka akhirnya hati kita di mata Allah masih dalam keadaan buta. Yes. Itu ilmu syariah. Apa thariqah? Thariqah ini jalan. Jalan untuk kemana? Itu terserah jenengan kali kula. Laksana gini, Pak. Ilmu yang membahas tentang sholat, ilmunya ya, secara jasmania, itu disebut ilmu syariah. Terus waktu dan nama sholat itu disebut thariqah, jalan. Artinya Allah memberikan fasilitas berupa jalan atau thariqah supaya kita jadikan untuk menghadap tujuannya kepada Allah. Berhubung, Pak, ruhaniyah hati kita ini belum dikasih pengetahuan ilmu hakikat. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada maksud menyalahkan orang lain, enggak. Justru saya hadir untuk meningkatkan nilai mutu ibadah sampean iku.
Niki nek sing salah paham, dikiranya saya menyalahkan panjenengan tentang tekune kita melaksanakan ilmu syariat tanpa hakikat. Mboten niku. Sebab menungso niku nggih kagungan mempunyai proses masing-masing. Ngapunten ingkang kathah. Terus hakikat ini apa? Tujuan. Ilmu yang mendidik datang hati kita untuk mengesahkan Allah supaya tujuan itu betul. Apa tujuannya orang sholat? Illa liya'budun. Kecuali hanya menyembah, menghadap, mendekat dan bertemu Allah. Disebut di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi, Pak. Yang dimaksud illa liya'budullaha, menyembah, wajib hukume yang menyembah bertemu yang disembah. Sebab pertemuan itulah yang nantinya menjadikan hati sampean ini Allah lalaikan perkara-perkara urusan dunia itu kalau ketemu. Kalau enggak ketemu, nafsu sing mlebu, Pak, ngejak hati sampean kali kula menyeret hati kita, inna nafsa la amaratum bisu, supaya condong menyang urusan dunya. Makanya jangan heran kalau kita waktu sholat hati kita condong terhadap urusan dunia. Apalagi kita yang punya masalah yang belum kunjung selesai. Allahu Akbar. Lah iya. Lah lapo tanduraku mangkok ya dijeboli wong. Lah. Dan ini faktanya di lapangan, Pak. Wis. Apa itu makrifat? Nyatanya tujuan. Wujudnya tujuan disebut makrifat. Ini maksudnya tujuannya apa? Kamu sholat menghadap dan bertemu Allah, berarti bertemu Allah. Ada ayatnya? Ada. Dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu cara nanti kita bisa bertemu terhadap Allah itu di situ. Tapi kita belum membahas sampai di situ, Pak. Kami hanya mereview wajah apa yang sudah kami jelaskan, nantinya jenengan akan mendapatkan suasana seperti ini. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan membahas apa sebagai dasar untuk mengokohkan agama kita. Atau dalam surah Al-Baqarah, bagaimana caranya Islam di dalam diri kita itu betul-betul kafah atau sempurna. Ngeten. Agama Islam niku tak umpamakne sebuah bangunan. Rumah gini. Ada beberapa unsur faktor menjadikan rumah ini berdiri. Mungkin saya boleh tanya, apa yang menjadi dasar kokohnya sebuah bangunan? Otomatis kita jawab adalah pondasi. Lebih-lebih tanah yang cenderung gerak. Mriki gerak mboten? Mboten nggih. Nek gerak niku biasanya niku wah, pondasi slope yang namanya sepatu kudu kuat niku. Kalau nggak ada biaya biasanya kita itu pakai rumah papan. Lah ngeten nggih. Kalau Mojokerto sih mayoritas tanahnya mboten gerak, jadi membikin pondasi cuman sekitar setengah meter bata pun mboten pedot. Kalau rumah biar kokoh, nggak gampang retak, nggak gampang roboh, apalagi wajib pondasinya harus kuat. Apa
pondasinya seorang muslim di dalam agama Islam. Pertama adalah syahadat. Syahadat. Persaksian. Di masa kita ibtidak sanawi aliyah, kita sudah dididik syahadat secara jasmani. Wujud bacaannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh dunia, Pak. Karena ini memang syariatnya Kanjeng Rasul. Umat itu dididik dengan ilmu syariah ini supaya jasadnya ini beragama Islam. Menurut umumnya wajib dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya disebutlah ini sebagai orang muslim. Islam agamanya, muslim orangnya. Setelah itu ada beberapa kewajiban di dalamnya itu. Nanti kita akan lebih fokus membahas syahadah. Tapi saya tak mencolot sedikit apa kewajiban orang yang sudah bersyahadat miturut syariate. Wajib sholat, wajib zakat, wajib poso, wajib haji bagi yang sudah mampu. Dalam istilah lain, wajib menjalankan perintah dan meninggalkan larang. Ketika itu berlangsung, ini disebut mukmin. Dalam hatinya ada istilah iman. Ngimani yen sak temene kabeh perkara iku sing nyiptakake namung Gusti Allah. Ini secara jasmani, Pak. Belum menyentuh rohani. Lah, masa kita yang sudah tua ini harus mengerti syahadat yang dilakukan oleh ruh jiwa ini. Siapa syahadatnya ruh ini, bersaksinya ruh benar kepada Allah, mesti salatnya benar. Siapa ruhaniyahnya belum mengerti bagaimana cara bersaksi kepada Allah dengan benar, maka sekali lagi mohon maaf, walaupun kita sholat carane biar khusyuk ya mboten saged. Sampai kadang-kadang mohon maaf, diperintahkan harus mengerti rukunnya sholat, bacaannya artinya apa. Tetep, Pak, walaupun jenengan ngerti artinya Fatihah setiap gerakan, boten saged. Ati iki apa? Mengapa? Sik kelingan perkara dunya, boten saged. Oke. Dicoba, kamu harus mohon maaf sholat sendiri misalkan. Nek jamaah mang terpengaruh, sekarang sholat sendiri. Udah. Syarat rukun sahnya sholat sudah kita penuhi. Rukun sahnya sholat kita penuhi. Pertanyaannya, walaupun keadaan di dalam kamar sendiri, tetep Pak boten saged. Karena apa? Akses kunci ruhaniyah untuk membuka alam musyahadah nggak ada. Boten ngagem awak dhewe. Kita nggak punya. Laksana gini. Sampai pingin cepat perjalanan dari Prigen ke Jakarta, harus naik pesawat.
Untuk bisa jenengan naik pesawat harus punya akses yang disebut tiket. Lah kok kita datang itu membawa tisu atau karcis, diterima mboten? Mboten saged. Kita untuk bisa masuk di dalam suasana hati hening, suasana hati khusyuk pada Allah, wajib jenengan beto membawa akses atau tiket. Tiket inilah nantinya yang akan kami berikan. Tapi bukan berarti saya harus ngaku-ngaku, wah, aku ki pol paling khusyuk salate. Mboten, Pak. Mboten. Tidak, Pak. Kita yang hadir di sini sama. Kita itu prosesnya belajar supaya mengerti tentang ilmu tujuan kepada Allah dan kita praktekkan. Barulah di situ jenengan akan ada perbedaan. Intinya, Pak, siapapun di antara kita sebagai umat Islam, kalau hati sudah dididik dengan ilmu tauhid, mesti hati niki nyaman, damai. Gak gampang sing asale bludrek. Tahu bludrek ya? Muring-muringan nih lah. Gak gampang muncul nafsu amaroh. Kita yang biasanya itu sukanya hasud, dibersihkan, Pak, hasud dalam hati kita. Yang biasanya kita ingin dilihat orang alias riya, dengan sendirinya nanti akan dibersihkan Allah dari penyakit itu. Biasanya kita kebiasaan hati kita sopo siro sopo ingsun, berarti takabur, gitu. Dibersihkan, Pak, oleh Allah. Akhirnya menjadi jiwa yang fitrah di mata Allah. Mestinya itu harusnya dengan purih sebelum kematian datang. Sebab tolong, sebagai tadakur, sebagai pengiling kita, nanti kita sebelum kita tidur, Pak, ya, tolong sampai buka dalam surat Az-Zumar ayat 54. Di situ Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dari sisa umur kita ini, Pak, lekas gunakanlah rohaniyah untuk kembali kepada Allah. Artinya untuk mengenal, mendekat dan bertemu Allah. Sebab jikalau ini tidak lekas kita lakukan, terus kedatangan kematian. Kematian menjemput kita. Bagaimana? Tsumalatun sorun. Ruhaniyah kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Na'udzubillahimin. Pun iku sampai ngen-ngen. Sehingga di mata Allah kita melakukan ibadah hanya secara jasmaniah saja kepada Allah, ruhaniyah tidak. Itu di dalam makalah kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan hubitat a'maluhum. Batal, Pak. Ingat zamane Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, ketika beliau mensarah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, asbakipun, asbak masin niku didatangi seekor lalat untuk meminum. Beliau ketika mau ngecelup di asbak, tertahan hatinya, membiarkan si lalat itu kenyang. Terus di dalam makalah itu menyebutkan, bukan karena sholat, zakat, puasa, hajinya beliau dimasukkan Allah di dalam rahmatnya, tetapi hanya persoalan membiarkan lalat. Apa maksudnya ini?
Ini punya isaroh, Pak. Boten semerta-merta ada lalat, terus kita biarkan besok kita bisa masuk Enggak. Itu ada kaitannya dengan perilaku hati kita, ruhaniyah kita, dengan ilmu hakikat makrifat kepada Allah. Mungkin dalam hadis jenengan imut, wonten 21 wanita nakal. Nggih? Gegara habis dia itu melayani si hidung belang, dia dalam perjalanan pulang ngambil yang namanya air di sumur karena dia haus. Tapi ketika melihat di sisinya ada segawon, tahu segawon nih? Anjing. Yang nggak mungkin anjing itu bisa ngambil air di sumur. Terus si wanita itu, Mbak, mohon maaf, dengan sepatunya dia ngambil air, dia kasihkan segawon itu, kalbun anjing, untuk minum. Mengapa sih? Gara-gara meminumkan anjing, dosa beliau itu diampuni, sehingga dia bisa masuk rahmatnya Allah. Apakah artinya setelah kita melakukan perbuatan seperti itu, mencari anjing terus kita ngasih minum? Bukan. Ini ada kaitannya dengan keadaan perilaku ruhaniyah, Pak. Mungkin jenengan imut satu dawuh. Salat 1 rakaat bijuhdin, disertai hati nyawiji terhadap Allah, mengesahkan Allah, khudur pada Allah, ini lebih baik daripada 70.000 tahun jenengan sholat bila juhdin tapi hati jenengan tidak didasari marak madep ketemu Gusti Allah. Mungkin jenengan atau 70 rakaat monggo laksana ngeten, Pak. Luweh api endi? Lebih diterima mana? Pak Tani ketika saat dia itu menanam sebiji kacang tapi isinya 1 biji. Lebih diterima mana? 1 biji, dan petani yang lainnya menanam kulitnya 1 truk. Kulitnya saja. Mana yang bisa diterima? Halo. Artinya yang bisa tukul sing pundi, Pak? Oke. Kalau kita mengatakan isi, berarti hubungannya perilaku hati kita, perilaku ruhaniyah kita kepada Allah. Kalau kita bicara kulit, berarti jasmaniah kita. Tapi jangan lantas disimpulkan begini, mohon maaf loh ya, kalau lebih baik isi, udah kulitnya dibuang aja, ya jangan gitu. Paham maksud saya? Taruhlah isi itu di dalam kulit, sebab isi nek ana kulite ya bosok. Paham nggih? Artinya sinkronkanlah antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Maksud aku itu gitu. Ini hanya bisa dilakukan bagi panjenengan ketika jenengan ini dalam rangka mengenal Allah, itu mengikuti sistem wasilun. Tolong dibuka dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sistem wasilun. Ada sistem 2, Pak, untuk kita mendekat dan bertemu Allah. Yang kedua adalah sistem majdubun. Niki dalam kitab hikam ada. Sistem wasilun itu, Pak, dari bawah ke atas. Artinya jenengan ibtidak sanawi aliyah ikut belajar ilmu syariah. Lepas aliyah langsung musawirin masuk pembelajaran rohaniyah dengan ilmu tauhid ini. Itulah tingkatan hakikat untuk mendidik rohaniyah, ngerti tujuan ke Allah. Pun. Ini sistem wasilun dari bawah ke atas.
disampaikanlah pendidikan ilmu ini. Disampaikan. Mulai A sampai Z, itu nek disimpulkan ilmu itu, ilmu tauhid itu mung sitok. Napa? Zikir. Artinya kesadaran. Setiap saat dan waktu hati sampean harus ingat pada Allah. Maksudnya ingat, sadar ningati. Menciptakan sebuah rasa iman yang ihsan. Islam, iman, ihsan. Harus sampai ke ihsan. Apa ihsan? Iman yang benar. Imanul haq adalah disebut ihsan. Hati sampean sudah tidak ada, kecuali yang ada hanyalah Allah. Dalam hal aspek apapun. Contoh, jenengan sholat. Kalau dikatakan jenengan sudah ihsan imannya, hati sampean nggak akan mungkin dalam hati ngaku bisanya berdiri karena diri kita. Rukuk kita, sujud kita, iktidal dan bacaan-bacaan. Enggak. Justru dalam hati sampean akan muncul satu rasa kehadiran wujudnya Allah sebagai sang penggerak. Berarti jenengan saged digerak dening Gusti Allah. Ini disebut makom muraqabah. Makom jenengan dekat kepada Allah. Inilah yang Rasulullah katakan sebagai definisi takrif ihsan itu seperti itu. Anta butallaha ka'annaka lahu taro. Ketika jenengan iku beribadah, menyembah, seakan-akan ruhaniyah sampean itu bisa melihat wujudnya Allah. Fa illam takun taro, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hati sampean paling tidak muncul rasa iman selalu dilihat oleh Allah. Selalu merasa digerakkan Allah. Lah niki alam muraqabah. Padahal jenengan mengke seiring berjalannya waktu terus zikir itu jenengan kumandangkan dalam hati, maka akan masuklah ke alam fana dan alam makrifat. Kalau sudah di sini, maka itulah Pak, Islam kita sudah sempurna. Ada sistem yang kedua Pak, yang disebut majdubun. Kalau wasilun dari bawah ke atas, kalau majdubun dari atas turun ke bawah, laksana orang terjun bebas tanpa membawa parasut. Jatuhnya sakit banget. Sakit. Artinya apa? Tidak dididik dengan ilmu tauhid. A sampai Z tidak. Cukup diperintahkan dikiro. Hanya itu. Tapi tidak tahu arahnya kemana. Wikir terus. Sampai mengalami satu kejadian kasaf di mana semua pohon itu ikut berzikir. Semua hewan-hewan ikut berzikir. Semua apapun ikut berzikir. Orangnya disebut jadab. Orang yang seperti ini tidak bisa disentuh dengan hukum syariat. Nggak bisa dihukumi. Karena baik akal maupun hati Allah lalaikan terhadap perkara selain Allah. Kalau wasilun, hanya hati jenengan yang dilalaikan Allah dari perkara selain Allah. Artinya hati ini isinin dunyo dibersihkan Allah. Sebab yon dunyo iki penghalangi ati, ndadekno mripate ati, wuto nutupi antara ruh dengan Allah ini Pak. Berhubung itu sudah Allah sikap bersihkan, maka yang namanya wujud sejatinya Allah bagi si ruh yang sudah dikatakan makrifat pada Allah, itu sudah tidak bisa dipengaruhi hatinya dari kebiarin dunia. Tapi akal masih
Masih sambung, ini istriku, ini anakku, ini waktunya kerja, oh ini waktunya sholat, oh ini waktu meninggalkan larangan, oh ini waktu menjalankan perintah. Netral Pak niki. Cara dijak ngomong saged, 3 tambah 3 piro? 6. Nek sing majedubun wau ditakoki 3 tambah 3 itu berapa? Mboten sambung wis. Biasanya orang itu diem aja. Ditaruh, dijak ngomong, ya nggak bisa. Jadi mereka itu biasanya itu meninggalkan pergaulan dengan manusia. Udah, dia cuman menjaga hubungan hatinya, langsung datang Gusti Allah. Wes, jenengan pilih pundi. Kalau di dalam surat Ali Imran ayat 31, sistemnya wasilun gini. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin betul-betul dijadikan Allah sebagai kekasihnya, jikalau kau belajar untuk mencintai Allah dalam rangka mendekat dan bertemu Allah, apa kata Rasul? Fattabi'uni, ikuti aku. Coroku ikutono. Di dalam kalimat fattabi'uni ini Pak, nggak cukup kita mensarah, mentafsir secara ilmu syariah saja. Harus disarah, ditafsir maqasidul aqdamnya, maksud aslinya itu kemana. Sebab di situ ada syarat. Sebelum munculnya jawab ayat berikutnya, yuhibbukumullah, ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti caraku. Loh, ngene lho. Akhirnya ayat itu menjawab yuhibbukumullah. Yuhbib mongko bakal nrimo cintamu manusia sapa Allahu Gusti Allah. Dan atau diartikan yuhbib mongko ndadekno kekasih sira kabeh, didadekno kekasih sapa? Allahu Gusti Allah. Gini kok golongan kekasih Allah itu niku aku. Terus yang terpenting carane Kanjeng Nabi dos pundi. Kalau saya buka sistem majedubun buyar umat ini. Buyar. Lah majedubun iku ninggalke anak, bojo, penggawean, donya brana. Wis pasti. Ajaran iku sesat. Wis pasti ngoten mengke. Mumpung durung tak andani. Makanya saya mengenalkan sistem wasilun. Apa sistem wasilun? Tadi saya katakan dari bawah ke atas. Artinya Pak, jenengan iki syariate gak podo sakmene kae iki. Ada yang 10%, ya. Ada yang 20. Artinya ada yang bisa baca kitab, ada yang bahasa hadis paham, bahasa Quran paham, ada yang tidak. Ada yang cara salat bacaannya fasih, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak bisa membaca sama sekali. Lah, apakah itu kendala Anda untuk bisa bertemu Allah? Tak jawab no. Paham? Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah belajar pendidikan ta'alimat tauhid, itu tidak harus jenengan alim ilmu syariah. Itu tidak sebagai barometer atau tidak sebagai kunci, bukan. Sebab kalau sudah masuk di dunia tauhid, itu ruhaniyah yang kita pahamkan, bukan akliyah. Kalau syariah akliyah Pak. Kalau ilmu tauhid harus masuk di dalam ruhaniyah. Makanya malam hari ini saya jelaskan tentang pertama kali sebagai dasar Islam sampai ben kuat, ruhaniyah ini harus mengetahui syahadat.
Kalau tulis nggih. Pun, di sini bisa kita perhatikan. Ada 3 poin dalam syahadat tentang ruh. Itu yang harus kita pahami. Asyhadu, saya bersaksi. Ini prosesnya, Pak. Bukan jasmania ini loh ya. Jangan. Tadi sudah saya katakan, syahadat secara jasmani sudah diajarkan kita di dalam ilmu syariah di masa ibtidak sanawi aliyah. Syahadat ruhani, persaksian ruhani ini diajarkan ketika kita masuk di musawirin, artinya pendidikan kita yang ada di hakikat. Asyhadu itu maksudnya adalah ruhaniyah jenengan. Ruhaniyah. Saya bersaksi, ingsun nyekseni. Ini prosesnya. Ingsun hamba yang disebut ruh. Carane nyekseni iku bagaimana? Di dalam hati sampean itu ada cipta rasa. Wong Jawa lho iki. Kalau bahasa kitab, di dalam hati sampean ada sebuah iman yang tidak bisa diobah. Iman. Itulah yang kusebut ihsan. Bangunkan, Pak. Yang terlalu lama olehnya tidur ihsan kita, bangunkan. Rasa itu loh, bangunkan. Artinya apa? La ilaha. Sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Mohon maaf. Di sini ada perintah nafi, meniadakan. Mengapa harus ditiadakan? Karena sebetulnya dalam hati kita itu dipenuhi oleh wujudnya makhluk. Padahal sudah dikatakan la ilaha. Artinya kan tidak ada Tuhan. Artinya ini. Artinya apa, Pak? Mulai saat ruh ditiupkan terhadap jasmani, sampai sebelum akil balik, anak kecil, ruhaniyah niku fitrah. Artinya fitrah, ruhaniyah anak-anak kecil kita dulu ya. Kita dulu itu belum ada dosa. Ruhaniyah belum kecampuran, regete ati ya iku wujud sakliyane Gusti Allah. Tapi ketika saat akil balik, mulai sing laki-laki punya kepinginan untuk kenal wanita, yang wanita juga begitu memeti mencari laki. Begitu terus sampai berpuluh tahun, Pak. Sampai kita nikah punya anak, sandang pangan papan biar bagaimana mewah kita. Loh, ruhaniyah itu kejebak di situ. Ini disebut ruhaniyah dalam kondisi kotor. Sehingga mengapa ada nafi? Ada perintah untuk membersihkan. Karena dalam hati kita sebetulnya selain Allah itu enggak ada. Olehnya ada karena kemasukan nafsu rupa dunya. Sakliyane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lho iki enggak bisa kita tutupi, Pak. Enggak bisa. Sehingga jangan heran kita sholat berhubung ning jero ati isine dunya ya kelingane dunya. Mboten saged khusyuk. Padahal hukumnya wajib lho, Pak. Sholat khusyuk ketemu Allah. Buka Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosiin. Wajib khusyuk.
Ini nggak pernah dijabarkan di tengah masyarakat. Andai kata pernah, mungkin di majelis yang umum, yang khusus. Yes, golong-golongan khusus lah yang tahu bulian. Akhirnya akibatnya kita sebagai masyarakat menengah ke bawah, mayoritas gak paham. Dengan dasar inilah menggerakkan hati kami untuk berani menyampaikan di tengah umum. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan saya, Bapak, Ibu. Saya cuman menyampaikan saja, laksana hidangan, monggo didahar. Urusan dahar atau tidak bukan urusan kita, saya, tapi urusan kita masing-masing. Laksana seperti itu. Pun, kalau proses nafi ini sudah selesai, maka illallah, itsbat, tetapkan hati kita hanya bersaksi, memandang hanya pada Allah. Makanya di dalam hukum syariat nggak boleh, Pak, kita itu memotong kalimat niki. Contoh, asyhadu alla ilaha, berhenti nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya syirik. Harus diteruskan illal. Artinya apa? Wajib hukumnya ruhaniyah ini sesuai dengan surah Al-An'am ayat 79. Wajib ini wajjahtu wajhiyah. Wajib ruh niki menghadap wajah Allah. Niki sering kita baca sebelum kita baca Fatihah. Ada disunahkan kita untuk membaca doa iftitah. Lah kan nggih? Tapi maksudnya akeh sing ora dong. Ora dong. Ironis, Pak. Ya gara-gara niki umat Islam rohaniyah niku masih jauh pada Allah. Makanya saya hadir untuk memberikan motivasi bagaimana caranya kita beribadah itu nilainya di mata Allah ngeten. Niku nek kersa, nek mboten nggih mboten sak kersa. Makanya nanti saya takluk. Artinya saya gantungkan ya. Nek pancen iki cocok ngaji iki 3 bulan ke depan saya tunggu jawaban. Nek oke, nanti saya kasih waktu. Insya Allah nek wonten. Paling tidak 3 bulan lah. Berarti 1 tahun cuman 2 kali atau 3 kali. Nek pancen cecek, nek mboten cocok WA mawon, Gus kejeron, wis gak usah. Misale lho ya. Karena jujur aja Qur'ane Allah dawuh la ikraha fiddin, enggak boleh ada paksaan. Kula malah tambah seneng. Bon. Maksudnya apa Pak ini? Jenengan waktu sholat harus wukuf qalbi dulu, mandek ati sampean. Caranya bagaimana? Sampean ning ati sampean rasa wau sampean gugah. Sampean kudu nduweni iman, satu keyakinan, merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri sampean yang menggerakkan jenengan. Nek wong Jawa, Pak, disi wujudi Allah, urip iku lho. Yang maha hidup. Dalam ayat lain Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wujudi Allah itu ngomong, aku iki dulur. Nah, nyeluk sampean dulur tau? Aku iki wahai hambaku lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Pundi? Ya urip niki. Sampean wajib ngraosake mengimankan jenengan iso ngadeg sebab didekne Gusti Allah yang dalam diri sampean piyambak. Gak usah ado-ado ndelok ado-ado. Dirinya sendiri. Iku contoh salat lho, Pak ya. Sehingga ketika jenengan membaca rukunnya salat, ati sampean sambung dengan bentuk merasakan kehadiran wujud Allah sing membacakan itu mang. Sebab lesan iki gak iso ngomong nek gak diomong nih Gusti Allah.
Jasad iki gak iso rukuk, nek gak dirukuk nih Gusti, iku carane bersaksi. Jadi sampai akhirnya sudah tidak ada pengakuan aku sing iso salat, aku mboten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wae sapa? Gusti Allah toh. Tapi berhubung kita belum memahami tentang pendidikan ilmu tauhid untuk rohania, mesti siapapun kita mesti akan ngaku, aku sing iso salat, aku. Wis tah Pak, yaiku penggaweane nafsu Pak. Selalu mencondongkan hati kita untuk berbuat jahat pada Allah. Bentuk kita berbuat jahatnya kepada Allah melalaikan Allah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan untuk mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.